Ran, sini bentar. Ya bos. Lu mau jualan berapa hari ini? Bulan ini? Target sih SPK 5, DO 5 bos. Oke. Terus lo ada rencana kemana? Buat lu kejar SPK itu? Ya hari ini sih santai dulu ya bos ya. Kita ngopi dulu aja bos di Kopi Mona, boleh bos? Ya. Lo bro, di mana bro? Ayo ngopi-ngopi dulu bro, kita ke Kopi Mona. Bisa. Masih tanggal 1 bro. Maksa banget harus dikejar-kejar SPK-nya. Santai aja kali. Kita cari inspirasi dulu ngopi di Kopi Mona. Ya kan? Ditunggu ya. Ren, sini sebentar. Ya bos. Bos, saya mau ketemu konsumen dulu nih bos. Mau buru-buru. Kenapa ya bos ya? Iya. Ini lu udah tanggal 15. Oh iya? Ya. Oke bos. Lu belum ada progres SPK. Siap nih bos, nih hari ini mau SPK nih bos. Jadi ditunggu ya bos ya. Lu alasan mulu. Jadi nih bos, jadi SPK beneran ditungguin ya bos ya. Ini tanggal 15 ya SPK bos. Pamit ya bos ya. Ya udah, terus dia tolong dikejar. Ren, ini udah tanggal 25. Bos. Lu janji kemarin mau ngasih SPK. Sampai sekarang belum ada tuh surat SPK ke meja gue. Siap bos, sisa 5 hari lagi. 1 hari 1 SPK bos, janji bos. Aduh, lanjut bentar ya, alasan mulu. Siap bos. 1 hour later. Halo Pak, gimana Pak hari ini? Jadi ketemu kan Pak buat SPK di dealer? Loh, kok gitu Pak? Jadinya pesan sama sales lain Pak? Ya, aduh, pusing nih. Mana prospekan udah nggak ada lagi, cuma satu-satunya nggak jelas. Siapa lagi mau gue prospekin ini? Kalau dari awal bulan aja gue kejarin tuh prospekan. Harusnya akhir bulan nih gue tinggal santai-santai, udah nongkrong-nongkrong. Bingung. Oh iya, ada satu cara yang belum gue lakuin. A few moments later. Bos, permisi bos. Apa nih? Mau minta tanda tangan bos. Wih, dapat SPK? Ini saya mau balikin surat SPK sekalian minta tanda tangan buat surat resign saya. Halo Sobat Honda, balik lagi nih di Honda Smart Podcast. Gimana video tadi? Kira-kira relate gak sih sama kehidupan teman-teman semuanya? Karena biasa ya, sebagai seorang sales consultant, kita ngerasa di awal bulan ini adalah minggu ataupun hari yang santai. Karena hari itu masih panjang. Hingga akhirnya kita lewatin, akhirnya gak kerasa nih. Akhir bulan tinggal menghitung hari. Nah, kadang baru tuh kita kewalahan. Nah, hal ini bukan hanya sekali 2 kali terjadi loh. Bahkan sering kali dialami oleh beberapa sales, beberapa teman-teman kita. Bahkan saya sendiri pun merasakannya. Nah, gimana sih sebetulnya cara kita sebagai seorang sales consultant mengatasi hal tersebut? Apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari untuk memaksimalkan kemampuan kita dan juga memanage waktu dengan baik di awal bulan dan juga di akhir bulan. Setidaknya kita sebagai sales consultant perlu mengetahui 4 skala prioritas. Apa saja? Pertama, ada yang namanya prioritas yang mendesak dan sangat-sangat penting sekali. Solusinya adalah teman-teman harus segera selesaikan. Contoh, skala prioritasnya adalah ketika di lapangan Anda ketemu dengan calon prospek yang memang punya minat besar terhadap produk kita. Sehingga kita harus segera untuk membuat konsumen tersebut closing atau SPK. Atau bisa jadi ketika Anda sudah pada saat tahap negosiasi dan segera masuk ke tahap dealing. Selanjutnya, tahap yang kedua atau skala prioritas yang kedua, di mana tidak mendesak tapi penting sekali. Solusinya adalah Anda perlu merencanakan dan menjadwalkan apa yang ingin Anda lakukan.
Contoh yang paling sering kita temui di lapangan adalah ketika kita ingin membuat sebuah strategi. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya untuk mendapatkan prospek-prospek ataupun hot prospek, seperti contohnya canvassing, pameran. Setelah itu kita juga punya database yang perlu di follow up. Nah, beberapa metode-metode tersebut bisa teman-teman atur di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan apa yang teman-teman akan lakukan sehingga terjadwal dan juga terstruktur dengan baik. Nah, teman-teman bisa menggunakan skala prioritas yang kedua ini di awal bulan untuk merencanakan strategi penjualan sehingga di akhir bulan nanti teman-teman bisa mengeksekusi apa yang sudah teman-teman rencanakan. Yang ketiga, ada skala prioritas yang mendesak tapi tidak terlalu penting. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah kurangi waktu yang dihabiskan dengan cara tidak melakukan kesalahan dalam pengerjaan. Perlu kita tahu, kadang-kadang administrasi, sifatnya administrasi, itu menurut kita mudah. Tapi kadang-kadang ketika salah sedikit saja, salah beberapa hal saja itu bisa bisa saja membuat waktu kita terbuang secara sia-sia, sehingga akan sangat disayangkan, bukan? Seharusnya kita bisa fokus terhadap hal-hal yang sifatnya strategis, malah membuang waktu di bagian administrasi. Maka solusinya adalah hindari kesalahan sekecil apapun itu. Yang terakhir adalah skala prioritas yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Apa yang harus dilakukan? Hindari atau tinggalkan. Contoh sering banget nih yang terjadi di lapangan yang membuat kadang-kadang kita terlena, yaitu kadang-kadang kita terlalu menghabiskan waktu yang begitu lama di sosial media atau kita nongkrong di warkop ataupun kafe tanpa tahu harus ngapain. Nah, hal tersebut sebetulnya adalah biang utama di mana kita seringkali kehabisan waktu di awal bulan tiba-tiba udah sampai akhir bulan. Nah, dari keempat skala prioritas itu bisa teman-teman gunakan di perencanaan yang teman-teman miliki. Ada bintang tamu yang cocok untuk ngebahas hal ini. Karena dia bisa loh ngejual banyak produk di awal bulan dan bisa memaksimalkan penjualannya di akhir bulan. Mau tahu gimana ceritanya? Langsung aja nih kita denger obrolannya. Halo, Ibu Arini, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa. Nah, luar biasa. Semoga selalu sehat ya Bu Arini ya. Amin amin, pada apa juga ya, sehat ya. Iya. Bu Arini, boleh dong Bu Arini sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Ibu Arini dari mana supaya dari penonton podcast kita tahu nih siapa Ibu Arini. Monggo dipersilakan Bu. Oke, terima kasih pada Pak. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya salah seorang supervisor di Honda Internusa Makassar. Saya bergabung di Honda Internusa itu di Juli 2017, yang dimana sekarang udah sampai 7 tahun ya. Jadi saya sebelum bergabung di Internusa itu, saya awalnya sales selama 4 tahun dan sekarang sudah naik ke sales supervisor selama 3 tahun pada. Wah, udah cukup lama banget ya Bu Arini ya menjadi seorang salesman ya. Akhirnya sekarang bisa Iya, mengatur strategi nih buat penjualannya. Karena buat benar-benar. teman-teman Honda Smart Podcast yang nonton podcast ini, Bu Arini adalah seorang SPV yang berada di Honda Internusa Makassar yang kebetulan kita apresiasi sekali Honda Internusa Makassar ini berhasil menjual mobilnya, menjual produknya 6 bulan berturut-turut achieve targetnya gitu ya. Dan Ibu Ari ini juga salah satu orang yang menyumbang penjualan terbanyak. Puluhan bahkan hampir menjadi ratusan dalam waktu 6 bulan ke belakang. Luar biasa bukan? Makanya kita bakal nanya-nanya nih tentang gimana sih cara jualan ala Ibu Ari ini ya. Terutama sesuai dengan topik kita. Dimana kadang-kadang awal bulan ini jadi permasalahan sales ya ataupun SPV yang nyantai-nyantai akhir bulan malah akhirnya kewalahan nih karena terlalu nyantai di awal bulan. Bu, boleh tahu nggak sih Bu, caranya Ibu biar bisa jualan di awal bulan yang banyak gitu ya? Dan gimana cara Ibu untuk melakukan hal itu Bu? Kalau boleh sharing, silahkan banget Bu untuk diceritain nih Bu.
Buat tim saya sendiri itu Pak Dava, jadi di akhir bulan sebelum masuk pas awal bulan, pas lagi closing-closing ini, kita itu udah bikin satu apa namanya planning nih buat kegiatan di bulan depannya. Jadi kita merencanakan, oh iya ini tempat-tempat yang di mana nih di saat bulan yang kita lalui ini yang ada prospekannya nih, yang bisa dapat potensi nih biar Potensi bisa ya? dapat. Iya, jadi kita cari tempat-tempat spot yang bulan lalu yang berpotensi untuk menghasilkan prospek, terus ditambah lagi dengan tempat-tempat baru lagi nanti nih yang bisa kita Gali ambil lagi ya, potensi. Bu ya? Ya, gali lagi potensinya benar pada saat. Oke, berarti hal pertama yang Ibu lakukan adalah evaluasi di bulan sebelumnya, lalu membuat perencanaan di awal bulan ya, Bu ya? Benar. Jadi kita Oke. evaluasi bulan lalu untuk merencanakan dilanjutin atau enggak nih tempat yang kemarin kita planningin gitu loh. Oke, oke. Nah, ada nggak sih, Bu, karakteristik eh, strategi yang Ibu lakukan nih, Bu? Terutama kalau misalnya kita pakai kacamata sales ya, Bu ya. Cari prospek itu harus gimana di awal bulan, di akhir bulan, apakah punya perbedaan gitu, sehingga ketika di awal bulan tuh jualannya tuh bisa set 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 udah banyak gitu, Bu. Nah, nah, pertanyaan bagus nih Pak Dava. Jadi khusus untuk tim saya itu hampir semua sih di Honda Internusa kita jalanin seperti itu. Jadi salesnya ini sebenarnya tugasnya gampang Pak Dava. Jadi cukup temui 5 orang yang sudah punya mobil nih sebelumnya gitu. Oke. Jadi tiap hari itu wajib ketemu dengan orang yang sudah punya kendaraan mobil terutamanya sebelumnya. Jadi itu aja yang mesti mereka cari nih setiap harinya. Oke, nah ini menarik nih Bu tentang bagaimana cara Ibu dalam membuat strategi atau plan ya ke teman-teman sales ya. Apakah pertanyaan sedikit aja sedikit eh, pertanyaan buat saya gitu. Apakah hanya orang yang punya mobil saja atau orang yang nggak punya mobil juga masuk ke bagian prospek Ibu Bu untuk nge-clear dari pernyataan Ibu Ya, aja ya, gitu ya. benar. Jadi kalau untuk customer sendiri yang belum punya kendaraan itu boleh juga Pak Dava, boleh juga. Cuman selama saya jadi sales nih ya, jadi kembali lagi ke saya tuh untuk customer yang belum punya mobil sebelumnya itu eh, bisa dihitung jari lah selama saya kerja Hmm, jadi sales hmm, hmm. untuk bisa memiliki mobil Honda. Nah, kenapa kita khususkan untuk di customer-customer yang udah punya mobil sebelumnya? Karena menurut kita itu customer yang udah punya mobil pasti udah punya kemampuan sebelumnya. Hmm, hmm, hmm. Nah, di balik dari tahun berapapun mobilnya itu, mobil itu sendiri pasti dia udah punya kemampuan sebelumnya. Entahkah itu dia mau mengupgrade mobilnya Atau ataupun nambah menambah mobil ya. kendaraannya. Iya, benar. Jadi Oke. dia atau dia mau menambah atau mengganti mobilnya itu udah pasti udah ada kemampuan karena udah punya mobil sebelumnya. Itu aja sih. Gitu ya. Apa Iya. berarti eh, konsumen yang teman-teman sales dari timnya Ibu temui itu ketika ketemu dengan konsumen yang belum punya mobil pun masih tetap ya Bu ya menjadi target prospek dari Ibu sendiri ya. Ya, masih tetap, tapi kita nggak fokusin ke situ. Kita nggak Maksudnya fokusin. yang saya hitungin itu yang customer yang udah punya kendaraan sebelumnya, mobil Hmm, sebelumnya gitu. oke, oke. Karena ya tadi itu ya Bu ya salah satu alasannya adalah eh mereka dinilai punya kemampuan membeli ya Bu ya. Benar, Tapi benar. sorry Bu, ketika kita ketemu sama konsumen-konsumen yang baru atau orang konsumen-konsumen yang belum punya mobil dengan Hmm. konsumen-konsumen yang punya mobil nih, terutama kan di awal Hmm. bulan ya Bu ya. Ada nggak sih Ya. Bu kesulitan gitu Bu ketika ngehandle konsumen-konsumen tersebut? Misalnya konsumen yang punya mobil sebelumnya itu lebih sulit ditangani di bagian A, B, C, sedangkan konsumen-konsumen yang yang tidak memiliki mobil itu lebih sulit di eh, apa sih namanya diberikan treatment untuk A, B, dan C. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Ya, jadi gini, kenapa kita juga nggak ngefokusin sama customer yang belum punya mobil? Pertama sih rata-rata kapasitasnya masih minim pada Pak. Mm-mm. Entahkah itu dari penghasilan ataupun dari histori kreditnya. Yang Hmm. dimana kalau misalkan dia belum punya mobil, otomatis pasti untuk pinjaman kreditnya itu masih dalam kapasitas kecil.
Jadi untuk proses di leasing dengan harga yang 100 jutaan lebih hampir 200 juta itu kemungkinan approvalnya kecil seperti itu Pak Dava. Wah, ini Untuk menarik customer banget ya. yang belum punya kendaraan Menarik gitu. banget ya. Ini bisa jadi sebagai opsi ya buat teman-teman yang menyaksikan podcast di episode kali ini. Ketika kita mencari prospek, ternyata ada banyak ya tipe-tipe konsumen ya yang bisa kita coba untuk gali lebih dalam lagi. Karena bisa jadi orang-orang yang punya mobil pun punya referensi, entah itu untuk nambah mobil, upgrade mobil, bahkan dia bisa ngereferensiin keluarga, kerabat, dan lain-lainnya ya Bu ya. Nah, benar. Apalagi kalau misalkan salesnya saya itu ketemu dengan customer yang memiliki mobil Honda nih. Nah, kan kadang ada customer nih yang nggak di follow up lebih lanjut nih sama salesnya sebelumnya. Hmm. Jadi kita bisa menjalin hubungan lebih panjang nih. Misal nih kita nanyain, Pak, nanti Bapak bisa kabarin saya ya kalau misalkan Bapak mau servis. Nanti bisa saya bantu Pak bookingin di kantor biar Bapak kalau misalkan datang servis itu nggak nunggu lama. Jadi dari pelayanan yang seperti itu, jangka panjangnya bisa nih, nantinya customernya bisa berpikir kayak gini, lah ini sales nih saya nggak beli di dia loh, tapi dia bisa memperhatikan mobil saya sedemikian rupa. Nah, itu juga bisa jadi bahan referensi customernya buat ngereferensiin kita. Atau kalau misalkan customernya mau nambah unitnya lagi, pasti yang dihubungin ya salesnya kita. Karena Hmm. nggak beli di kita pun, kita tuh bisa bantu untuk masalah servis atau ada kendala dari mobilnya, apalagi kalau belinya di kita, seperti itu. Gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Bagaimana cara Ibu ngebuat konsumen-konsumen itu yang walaupun belinya nggak di sales Ibu, dibelinya di sales lain, tapi justru nyaman di kitanya ya, gitu ya Bu ya. Ya, benar. Oke. Tapi Bu, Jadi buat nyaman dulu. hmm, tapi menariknya gini Bu, dari data yang coba saya lihat Bu, sales-sales dari Ibu itu kebanyakan tuh jualnya Brio Bu. Nah, kita kan tahu ya Bu, kalau misalnya Brio ini notabene-nya adalah mobil pertama atau mobil yang digunakan untuk nambah mobil istilahnya ya Bu ya. Nah, berarti sales-sales Ibu itu apakah lebih banyak ketemu sama konsumen yang punya mobil sebelumnya lalu upgrade ke mobil lalu menambah mobil atau gimana Bu? Karena kalau dilihat dari penjualan tuh rata-rata Brio Bu dari salah-salah Nah, Ibu. jadi untuk Brio sendiri di Makassar itu, Mas Dava itu bagus banget nih dari segi perawatannya, dari segi pengisian bahan bakarnya, dan di Makassar juga itu kan mulai padat nih kendaraannya. Jadi rata-rata customer itu kebanyakan dari jualan saya itu rata-rata nyari mobil kecil nih, yang Hmm. awalnya mobilnya itu yang 3 kelas, yang untuk dipakai di dalam kota aja. Jadi penambahan. Tapi ada juga sebagian pergantian dari merek yang lain. Hmm. Hmm. Misal nih kompetitor lain dia ngejual dulu mobilnya, terus belinya ke Brio. Oke oke oke. Jadi kondisinya seperti itu ya Bu ya. Kondisi di Makassar terutama ya. Karena sedikit kaget saya dengan apa yang Ibu sampaikan karena Ibu tadi bilang eh, Ibu melakukan pencarian konsumen lewat orang-orang yang punya mobil sebelumnya ya dan ternyata penjualannya Brio di mana Brio ini kan notabene-nya first time buyer atau nambah mobil ya. Ternyata berkaitan juga ya Bu ya antara strategi yang Ibu lakukan dengan penjualan yang didapatkan gitu ya Bu ya. Wah, ini luar biasa nih. Semakin asik nih ngobrol sama Ibu hari ini nih. Nah, balik lagi ke topik, Bu. Di mana topiknya ini kan masih ngobrolin tentang awal bulan yang santai, tiba-tiba akhir bulan kewalahan gitu ya. Sering banget dialamin oleh sales-sales gitu ya. Terutama kalau misalnya dia ngerasa kayak, ah, bulan lalu udah jualan banyak, bulan ini santai-santai lah gitu ya. Hingga akhirnya udah mau pertengahan bulan, bahkan sampai akhir bulan pun dia masih belum dapat nih. Akhirnya selain dia kewalahan, itu kan bisa menimbulkan chaos ya Bu ya. Akhirnya dia malah jadi stres sendiri ataupun malah jadi tertekan gitu. Nah, kalau dari ibu sendiri sebagai kacamata seorang SPV ya yang pernah jadi sales, gimana sih Bu supaya sales ya, terutama sales ya, supaya di awal bulan tuh nggak mengalami hal seperti itu Bu? Nah, untuk tim saya sendiri nih, jadi saya nggak mengevaluasi mereka itu per minggu. Jadi per minggu itu aku lihat dulu nih kegiatannya awal bulan kita kasihkan kepercayaan penuh nih sama mereka nih.
dengan komitmen mereka masing-masing. Jadi tiap bulan itu saya menanyakan kembali komitmen mau SPK berapa, mau DO berapa. Nah, Hmm. hari ini lihat dari komitmen mereka ditambah dengan hasil kerja mereka nih selama seminggu. Jadi setiap mereka melakukan aktivitas itu kita ada report namanya, ada report foto dan juga lokasi di mana yang planning yang kita bikin itu sesuai atau enggak. Seperti itu Mas Dafa. Hmm, hmm, Jadi kalau hmm. misalkan dapat ada sales nih yang targetnya dia bikinnya gede nih, tinggi nih buat dia. Tapi di awal bulan pertama itu, minggu pertama itu dia belum ada prospekan sama sekali. Nah, biasanya saya panggil mereka tuh, panggil mereka atau biasanya jalan berdua, nanyain ke dia sekalian ngelakuin kegiatan Hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi Hmm. pada saat kita lagi jalan berdua, lagi di ini, saya coba gali nih, ada masalah apa kok bisa dia prospekannya kurang, seperti itu, Mas Dafa. Oke, 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 oke. Berarti kalau misalnya saya coba simpulkan, banyak terjadi kewalahan di akhir bulan itu karena di awal bulannya itu sendiri nggak fokus ya teman-teman sales lainnya gitu ya Benar. Bu ya. Oke, kalau Ya, dari ya kalau dari saran Ibu nih Bu, nih mungkin secara pribadi sebagai sales ya Bu dan juga sebagai SPV, sebagai sales yang dulunya pernah jadi sales maksudnya dan sekarang menjadi SPV, ada nggak sih Bu saran dari Ibu supaya di awal bulan tuh nggak di awal bulan nggak santai, di akhir bulan tuh nggak kewalahan Bu sales salesnya. ya. Kalau kalau misalkan di tim saya itu, emang sih pada saat awal bulan itu bagusnya difokusin dulu nih. Jadi kerjanya dikencengin dulu nih. Karena kan Hmm, biasanya kita dapat prospekan nih, kita dapat prospekan. Tapi yang namanya prospekan, apalagi kalau kredit itu kan butuh waktu dulu, butuh iya. waktu dulu untuk proses berkasnya, kelengkapan berkasnya. Itu pun kalau misalkan customernya memenuhi syarat dan Syarat dan standarnya ya. kan ya, jangan sampai mereka udah mengharapin nih customernya yang ini nih, padahal customernya ini udah ketahuan ini udah nggak bisa approve nih, jadi otomatis kan nggak dapat achieve-nya, jadi Betul. nggak dapat penjualan. Jadi sebelum sebelum mereka yakin nih customer bisa DO, kita lihat dulu nih masalah berkasnya apa dan segala macamnya. Kalau bisa oke, ya udah kita lanjut, bisa fokusin ke situ. Kalau enggak, kita cari lagi prospekan yang lainnya yang Hmm, bisa dikejar iya biar betul jadi betul. eh, DO gitu loh. Oke, berarti memang salah satu alasan kenapa banyak sales yang sering kewalahan dan kerepotan di akhir bulan itu salah satunya adalah mereka salah dalam menafsirkan dan juga menargetkan, memfokuskan konsumennya ya Bu ya. Benar. Jadi kadang tuh ada sales nih, menurut dia kalau udah tanya-tanya hitungan, udah ini, oh udah hot nih, udah hot nih, udah hot nih. Padahal dia nggak ngegali bener-bener nih. Oke lah, customer ada yang pengen beli mobil benar, tapi kalau dari segi kapasitas berkasnya, kemampuannya itu belum memenuhi ya, kita nggak usah fokus di situ. Karena kita tahu sendiri Honda, walaupun Brio yang paling termurah dibandingin dengan yang lain, Brio itu tetap lebih di atas nih harganya. Jadi Hmm, otomatis jenis-jenis customernya ini agak-agak yang bagus, lebih bagus lagi sedikit kapasitas iya ya. untuk Oke oke. yang punya Brionya ini Mas Dava. Betul Gitu. betul. Tapi kalau dari Ibu Arini ngelihat kondisi seperti itu ada solusi nggak sih Bu? Atau mungkin ada sebuah strategi untuk mengatasi hal itu Bu? Kalau dari Ibu. Kalau saya sih sebenarnya kan kita udah punya banyak nih prospekan nih, punya Hmm. banyak customer nih yang bisa di follow up apa dan segala macamnya. Jadi kalau dari saya sih satu aja nih sarannya Mas Dava kalau untuk sales-sales di luar sana. Jadi kita lebih bagus menjaga nih customer-customer kita yang udah beli di kita. Kenapa? Hmm. Karena kita nggak perlu capek-capek lagi nih nyari customer ke sana ke sini. Tapi kalau kita ngejaga, kita ngelayanin dia baik-baik nih, dia nggak kita nggak perlu cari orang lagi. Jadi yang ngomong, yang jadi sales itu Hmm. customernya Customer sendiri. kita malah ya.
Jadi customer kita tuh udah ngomongin nih, ini nih, ini bagus nih, selesai nih. Ini kemarin mobil saya rusak gini-gini. Terpercaya ya. Dibantuin, iya benar. Dibantuin, ini aja nih, ini bagus nih, terpercaya nih, prosesnya cepet nih, nggak ribet nih, nggak neko-neko nih. Ya udah itu aja kasihnya. Pokoknya kamu taunya bayar aja, kamu duduk diam, mobilnya datang ke rumah kayak gitu. Ya, Jadi ya. nggak perlu capek-capek nih Mas Dava. Jadi jaga aja RO-RO-nya teman-teman sales itu dijagain aja baik-baik, dilayanin aja baik-baik. Nah, itu nanti bisa jadi jualan berikut-berikutnya. Hmm. Begitu, Ya. Mas Dava. Nah, menarik nih, Bu. Itu kan kalau misalnya kita bisa bilang ya, Bu, kalau kita bisa bilang itu adalah eh, konsumen-konsumen yang sudah pernah beli ke kita. Sedangkan, Bu, Ya, kondisi di luar kan, bahkan tim Ibu pun ada sales-sales baru dong pasti ya. Sedangkan benar. sales-sales baru ini kan kita tahu dia belum ada jualan, dia belum ada Hmm. apa ya namanya, bahkan prospek pun mereka belum ada, apalagi untuk sales-sales yang baru aja masuk, Bu. Nah, sehingga kan ada sedikit perbedaan ya, Bu, untuk sales Benar. yang senior dan juga sales yang junior. Sehingga sales junior pasti di awal bulan akan lebih effort, akan lebih berusaha lagi ya Bu untuk nyari Benar. prospeknya. Nah, kalau menurut Ibu, kalau kondisi si sales junior ini, apa sih yang perlu dilakuin Bu di awal bulan dan juga di akhir bulan? Ba- Bagus banget nih pertanyaannya Mas Dava nih. Jadi kalau sales yang baru masuk nih, Hmm, new banget di dalam bidang marketing mobil. Jadi pertama itu yang saya saranin ke dia, pertama orang terdekat, Mas Dava. hmm, Jadi orang terdekat kenapa? Karena kan orang terdekat itu kita udah bisa tahu nih kapasitasnya dia nih. Misal betul. nih keluarga, teman-teman deket, itu kan bisa kita promosiin diri kita dulu nih. Sekarang saya udah kerja di Honda ya. Kali aja mau ganti mobilnya, itu mobilnya udah lama nih. Mau diperbaruin lagi nih, saya lagi ada promo. Jadi untuk sales-sales baru, kita saranin itu ke teman-teman dekat, ke keluarga, ke yang mereka bisa rangkul lah awalnya sebelum Hmm, belajar ketemu dengan customer lain. Seperti itu Mas Dava. iya iya betul sih Bu. Karena memang justru kesempatan buat sales-sales yang baru, terutama yang belum punya pengalaman ya sebagai seorang sales, supaya bisa meningkatkan penjualannya di langkah pertama ya, jualan pertamanya itu Nah, adalah ya. dengan memberikan sebuah apa sih namanya promosi diri sendiri terhadap orang Benar, terdekat gitu ya Bu ya. benar. Ring satu, ring dua, baru ring tiga gitu ya. Dari Ya, keluarga, jadi teman. belajar. Iya, jadi belajar dulu nih Mas Dava ke orang-orang terdekat nih. Kan kalau orang-orang terdekat kita salah dikit kan nggak masalah nih ya. Iya betul. Sebelum ke customer kan. Jadi belajar closing dulu di situ. Kalau udah bisa closing ke keluarga sendiri, pasti bisa closing di mana-mana pun. Wah, luar biasa Gitu nih Mas Dava. apa yang disampaikan oleh Ibu Arini ya. Jadi dari obrolan tadi bisa disimpulkan ya teman-teman, di akhir bulan ini justru jangan santai. Justru di awal Ya, bulan ini sorry, di awal bulan ini jangan santai justru ya. Justru di awal bulan ini kita yang harus nge-push banyak customer-customer yang kita miliki, prospek-prospek dan juga database yang kita miliki. Di akhir ya. bulan baru tuh kita tinggal melakukan closing dan juga DO, SPK dan lain-lain. Dan juga tadi ya yang Ibu Arini bilang ya, bahwa salah satu penghambat sales banyak yang sering kewalahan di akhir bulan adalah salah menafsirkan prospek ataupun konsumen ya, yang dikiranya hot ataupun dikiranya bakal jadi SPK malah akhirnya nggak jadi karena tadi ya Bu ya, kita kesulitan nih dalam menafsirkan atau menargetkan si konsumen tadi. Oke, sorry Bu, mungkin ini sedikit pertanyaan lagi Bu, karena masih penasaran Bu dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau dari Ibu ya, kalau dari Ibu nih sebagai SPV ya, orang yang punya kuasa ya, gimana cara Ibu ngelihat data prospek dari sales-sales Ibu menentukan apakah sales ini punya potensi beli atau tidak Bu? Kan pasti udah Eh, terbiasa Ibu ya sama hal itu ya. ya. Ya, jadi gini, kita bisa tahu nih dari yang itu tadi Mas Dava. Jadi kita lihat dulu nih apa customer yang dia dapat ini, jenis mobilnya apa nih Mas Dava. Hmm. Nah, kalau misalkan jenis mobilnya ini mobil LCGC merek yang kompetitor, kita biasanya sih menargetkan yang seperti itu masih panjang nih range pembeliannya. Tapi kalau Hmm. misalkan customernya ini punya mobil menengah menengah ke atas nih, ya otomatis pasti kapasitasnya udah lebih gede nih Mas Dafa. Jadi kita Hmm. bisa gali juga, kita bisa bantu juga, bisa ngecek juga. Jadi setiap hari itu mereka tulis database nih. Jadi bisa kita ngecek nih di awal bulan
ada beberapa customer yang rencana di visit, itu juga bisa saya ngecek nih dengan nomor teleponnya itu, saya coba cross check ke customernya dan saya coba membantu sedikit sales nih. Jadi setelah saya cross check nih, saya balikin lagi ke salesnya nih bagus nih customernya, tolong di follow up ya. Ini bisa dijagain, ini belum nih, ganti lagi, cari lagi nih yang bisa dibuat bulan ini. Ini rencananya masih agak lama tapi tetap follow up aja. Kayak gitu Mas Dava. Oke, oke, oke. Menarik nih, Bu. Berarti hal pertama yang Ibu coba gali itu adalah merek mobil yang dia konsumen itu beli ya, Bu. Dari situ bisa Benar. kita nilai apakah dia ini dalam jangka yang panjang atau dalam waktu yang dekat. Nah, Bu, kalau Ya. misalnya mobil kan sebetulnya kan agak tricky ya, Bu. Kadang-kadang ada yang mobilnya udah lama tapi aslinya dia ngumpetin gitu kemampuan membeli dia gitu kan. Tapi ada juga nih yang Ya. mobilnya bagus, ternyata ya konsumennya nggak hot-hot banget gitu ya. Nah, selain mobil, apalagi Bu, kira-kira Bu, yang menjadi pertimbangan Ibu, ini konsumen bisa dalam waktu dekat, ini konsumen bisa waktu panjang, sehingga di awal bulan dan juga akhir bulan bisa menjadi kesempatan bagi sales untuk jualan. Jadi kita bantu dulu nih, kita gali lagi nih, yang mau pakai siapa sih sebenarnya, ya kan? Jadi misalkan nih, eh, karena kan mereka udah punya mobil nih, oh Mm-mm. si istrinya ini ternyata ada kegiatannya juga nih di luar nih, dan yang dimana emang butuh nih satu kendaraan lagi. Eh, Mumpung di Makassar kan panas, panasnya terik nih, Iya, nggak seperti di Jakarta kan. Jadi Heeh. otomatis yang namanya ibu-ibu tuh perawatannya kan pasti mahal-mahal nih kalau Betul, kena betul, betul. Nah, masukinnya di situ Mas Dava. Oke. Jadi biasanya kita tanya dulu nih keperluannya. Kalau misalkan ibunya keluar, ibunya kemana aja nih? Misalkan, oh ibunya kemana aja nih? Oh mungkin antar anak sekolah, nongkrong bareng teman. Oh Bu, gimana Bu? Kita ada mobil kecil nih, yang ibu misalkan kalau ngantar ke sekolah nggak sulit nih untuk cari parkiran. Ditambah itu lebih hemat bahan bakar. Nah, Ibu bisa ini kita saranin nih ada Brio nih Bu, harganya juga nggak mahal-mahal amat Bu. Nah, kayak gitu Mas Dava. Oke, oke. Wah, menarik ya. Berarti memang nggak hanya sebatas dari mobilnya aja, jenis mobilnya aja. Cuman, tapi kita juga harus gali lebih dalam lagi. Kira-kira mobilnya untuk siapa, kebutuhannya juga apa, urgensinya juga apa Benar. ya. Nggak bisa langsung kita judge, wah ini mobil ini LCGC. Kayaknya ini masih lama gitu. Hmm. Nggak bisa ya, Bu ya. Ternyata memang harus lebih dalam lagi ya. Wah, ini tapi seru banget nih ngobrol sama Ibu Arini. Bagaimana cara Ibu itu manage tim dan bagaimana cara sales ternyata tuh bisa ya di awal bulan bisa jualan hingga akhir bulan supaya bisa konsisten dan ningkatin produktivitasnya. Oke, kalau gitu kita langsung akhiri aja untuk podcast di episode kali ini. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini sampai habis, jangan lupa untuk like dan juga komentar nih yang ada di kolom komentar. Silahkan komentar saran ataupun apa yang teman-teman rasakan nih ketika menyaksikan podcast di episode kali ini supaya nanti kita bisa lebih semangat lagi nih bikin podcastnya. Dan teman-teman juga bisa ya di komentar ini menuliskan saran untuk tema yang sedang teman-teman hadapi di lapangan. Boleh tuh teman-teman request di kolom komentar. Oke, thank you banget Ibu Arini sudah mau jadi bintang tamu kita. Sharingnya luar biasa, daging semuanya. Dan semoga Ibu Arini sehat-sehat selalu, banyak rezeki ya Bu ya. Amin, amin. Mas Dava juga ya. Terima Amin, kasih. makasih juga. Oke, kalau gitu kita akhirin untuk podcast di episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.